Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Halo kawan-kawan, bisa ya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, terima kasih. Kita mulai dulu ya. Marilah perkuliahan pada siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama agar pelaksanaan perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, ini teman-temannya yang bergabung baru 18, masih separuh yang belum. Mohon temannya di Japri ya, atau konfirmasi di grup sebelah. Silakan kalian beritahu teman-temannya untuk segera hadir mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Oke ya. Nah, sambil menunggu teman-temannya, saya mau cek Smart ya sebentar. Saya cek Fitpasnya. Sudah absen tadi pagi? Semua sudah absen? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini B5 ya. D5 ada 36 mahasiswa ya. Oke, yang belum absen tuh Zuliana. Mbak Zuliana udah ada belum ini? Ini Zuliana belum absen. Kemudian Vinka. Oke ya. Mohon untuk tidak mengabaikan absen yang ada di Viklas karena itu bukti ya, bukti otentik kalian. Walaupun kalian ini hadir di virtual classroom ya, tetapi kalau lupa presensi di Viklas maka dihitung tidak hadir. Nah, itu kan rugi ya. Ya, jadi mohon untuk tidak apa namanya? Mohon untuk mengindahkan presensi di Viklas. Oke. Saya ucapkan selamat datang ya setelah 1 minggu kurang lebih teman-teman melaksanakan KKL ya, dapat ilmu tentunya ya selain cuci mata ya. Ya, gimana pengalamannya kemarin mengikuti KKL di Bandung? Ada pengalaman apa yang bisa kalian ceritakan di sini? Silahkan yang mau bercerita sebelum kita masuk ke materi. Gimana kesan-kesannya apa ya, berkunjung ya, berstudi ya, studi di kampus lain, bagaimana kesannya? Ada yang mau bercerita? Silakan. Ada kesan-kesannya enggak? Barangkali pas perjalanan ada yang mabuk darat mungkin. Ada. Mbak Dita mabuk ya? Aduh, Mbak Dita ketawa sendiri, jangan-jangan iya Bu, saya kemarin teler kok Bu ya. Nah mungkin ya enggak apa-apa ya. Yang namanya perjalanan kan ada sesuatu yang mengesankan ya. Mengesankan kan tidak harus yang menyenangkan. Bisa juga sesuatu yang ya kurang menyenangkan ya. Oke ya. Semoga hasil dari KKL kalian kemarin ya, jadi kita tidak hanya sekedar refreshing ya, tetapi juga mendapatkan ilmu. Oke, 26 yang sudah bergabung. Oke, bisa terbaca? Share screen saya. Oke ya, selalu seperti ini ya. Tiba-tiba saya menghilang. Oke, oke. Bentar, saya share screen lagi. Teman-teman, Mbak Mita bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Nah, eh, ini sebenarnya materi berkaitan dengan
pada pertemuan yang lalu, tapi karena ada suatu hal teman-teman KKL, maka baru bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Saya yakin teman-teman sudah membaca, sudah melihat PPT yang sudah saya share. Kemudian teman-teman juga sudah mencari sendiri ya tambahan materi, browsing-browsing. Sekarang kita akan bahas mengenai apa itu sih pembelajaran dan prinsip pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pokok bahasan dalam materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan apa itu belajar, kemudian jenis-jenis belajar, pengertian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang terakhir kita akan mengetahui apa saja sih prinsip pembelajaran dari bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yang itu adalah belajar. Ya, belajar itu apa sih definisinya? Ya kan? Uh, saya mengambil pendapat dari Sukma Dinata ya, kan prinsip belajar itu meliputi tiga ini ya, apa namanya, keterampilan, ada behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme ya. Menurut Sukma Dinata, yang namanya belajar itu ada 10 ya, ada 10 konsep. Konsep yang pertama, belajar bagian dari perkembangan. Perkembangan apa? Tentu saja perkembangan dari peserta didik, ya kan? Kemudian yang kedua, proses pembelajaran atau belajar itu sendiri berlangsung seumur hidup, ya. Jadi tidak mengenal batasan usia. Sama seperti dengan teman-teman. Uh, Misalnya ya, wah saya sudah usia ini oh Bu, misalnya 50 tahun, apakah masih pantas untuk belajar? Nah, yang namanya belajar itu berlangsung seumur hidup. Belajar tidak melulu harus berada di lingkungan formal. Kalian mengamati kondisi sekitar, ya itu juga termasuk bagian dari belajar. Jadi mendengar kata belajar, jangan terus pikiran kalian belajar itu ya harus di dalam ruangan, ya situasinya formal, ada gurunya, ada siswanya, ada kepala sekolahnya dan lain sebagainya, itu tidak ya. Di pembelajaran yang seperti itu, pembelajaran atau definisi pembelajaran yang dalam arti sempit. Nah, kalau ini dalam arti luas ya. Jadi belajar itu berlangsung seumur hidup. Kemudian keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Jadi kita dinyatakan berhasil, kita bisa apa namanya memperoleh target itu ada beberapa faktor penunjang. Salah satunya adalah usaha. Tidak mungkin kalian tanpa usaha akhirnya bisa sukses kecuali kalau dapat warisan. Ya, itu beda lagi konteksnya ya. Jadi harus berusaha dulu agar memperoleh kesuksesan. Kadang antara usaha dan hasil itu tidak sama, ya kan? Ekspektasi kita wow, sedangkan realitanya tidak ada yang tahu ya. Yang penting apa di sini? Yang penting adalah usahanya. Dengan kita berusaha itu kan kita bisa mengambil hikmahnya ya. Ya, misalnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas atau mungkin melaksanakan PPL misalnya, tetapi endingnya kenapa saya memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Nah, kita jangan melihat ke hasilnya, tapi kita lihat ke usahanya. Dari usaha itu kita akan mengetahui ya, kita akan belajar banyak hal ya. Jadi berhasil dan tidaknya itu kalau menurut saya dilihat dari prosesnya ya, belajar ke prosesnya. Oke. Kemudian belajar itu mencakup semua aspek kehidupan ya. Jadi ada kehidupan sosial, bermasyarakat ya. Kemudian kita belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Jadi ada kaitannya dengan yang nomor 6 ya. Kalian memperoleh pengalaman, memperoleh pengetahuan itu tidak melulu harus di situasi formal ya atau di suatu lembaga, tidak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ketika bermasyarakat ya, kita bergaul dengan teman, kita akan mengetahui ya, oh karakter orang ini itu ada seperti ini. Nah, karakternya si A sama si B beda ya. Kalau si A itu anaknya misalnya ya periang ya, tidak gampang tersinggung, tapi si B ini sensitif. Nah, bagaimana apa ya, memposisikan diri kita ketika berada dengan si A dan si B? Kalau dengan si A,
karena orangnya itu supel, maka ketika kita bergurau mungkin ya cepat ceplos tidak masalah ya. Tapi dengan si B, kita lihat dia tadi, oh anaknya sensitif. Nah kita belajar dari situ ya, anaknya sensitif. Berarti saya tidak bisa asal-asalan berbicara dengan orang itu karena nanti akan mempengaruhi atau nanti dia akan marah kepada saya. Dan itu yang namanya belajar, belajar memahami lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi belajar itu tidak melulu harus di lingkungan formal. Justru ilmu yang paling banyak itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersosialisasi, berinteraksi dengan teman, dengan orang lain. Nah, itu dari situ ya. Kemudian ketika kita belajar, kita butuh motivasi atau semangat yang tinggi. Ya, tidak ada motivasi ya tidak semangat belajar. Itu pasti. Contohnya hari ini saja, wes. Bu, siang-siang ya, Bu. Ngantuk. Nah, kalian sudah tidak memiliki atau motivasinya kurang ya, maka ketika mengikuti proses pembelajaran akan males. Tapi kalau apa? Kalau saya, wah, walaupun posisinya siang, walaupun misalnya capek karena saya merasa harus bisa, saya merasa butuh, ya saya tetap enjoy aja Bu. Walaupun itu suasananya udah sore sekali, tapi saya tetap menikmati. Nah ini motivasi yang tinggi dalam pembelajaran itu diperlukan bagi semua orang ya. Kemudian ketika kita belajar itu harus ada variasi. Ya, variasi dalam pembelajaran agar tidak bosan. Nah, oke ya. Misalnya diselipi dengan uh, permainan ya. Jadi misalnya teman-teman nanti ketika praktik ya di lapangan mengajarkan ke siswanya jangan melulu pembelajarannya harus di dalam kelas. Bisa juga pembelajarannya kita arahkan di luar kelas. Tentu saja kita lihat dulu subjeknya. Subjek kita siapa sih? Oh, kalau anak kelas 1 ya jangan jauh-jauh, cukup di lingkungan kelas. Karena apa? Mengkondisikan anak yang masih yang kelas rendah itu biasanya agak susah ya kan, ada yang lari ke sana, hei jangan lari, yang satu udah hilang. Nah kita juga harus pintar-pintar juga memposisikan apa namanya tempat ya, tempat untuk belajar kita apakah di dalam ataukah di luar. Nah nanti bisa diselipkan dengan permainan-permainan supaya mereka tidak merasa jenuh. Nah dalam belajar tentu saja ada hambatannya. Dari hambatan ini, dari masalah ini, seseorang itu akan dewasa ya. Dengan adanya masalah, dengan adanya hambatan, dia akan berpikir bagaimana sih mengatasi masalah tersebut. Nah di situ dia akan belajar belajar untuk memecahkan masalah. Nah, kalau dia udah bisa memecahkan masalah, nanti akan berpengaruh pada pola pikirnya. Ya, pola pikirnya nanti akan menjadi lebih dewasa dibandingkan yang kemarin. Kemudian yang terakhir, ketika belajar, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh yang namanya bantuan dan bimbingan dari orang lain. Ya, sama halnya seperti ini ya. Kalian kalau belajar, saya coloke, mesti bingung ya kan. Tapi dengan diberikan arahan, bimbingan, ya diharapkan tujuan yang hendak kalian capai itu bisa diperoleh. Jadi kalian bisa jalannya lurus, tidak belok ke kanan atau belok ke kiri atau mungkin balik kanan. Jadi belajar itu butuh bimbingan dan bantuan dari orang lain. Nah ini definisi belajar menurut Sukma Dinata. Ya ada 10. Oke ya. Nah selanjutnya untuk jenis-jenis belajar itu ada banyak sekali pengklasifikasiannya. Nah, saya ambil pendapat dari Bloom ya. Saya mengambil jenis belajar menurut Bloom itu ada 3. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor atau psikomotorik. Nah, ini jenis belajar menurut Bloom. Teman-teman bisa nanti mencari referensi yang lain. Selain dari Bloom, ada juga kok jenis-jenis belajar yang lainnya. Tapi saya ambil yang ini aja. Oke. Nah, yang pertama kognitif ya, kognitif. Nah, kognitif di sini merupakan proses berpikir atau perilaku ya yang termasuk hasil kerja otak. Jadi membutuhkan pemikiran. Ya, ini saya beri penebalan ya. Ini penegasannya. Jadi kognitif itu berkaitan proses berpikir ya untuk menghasilkan suatu. Misalnya kognitif itu kemampuan berpikir
dilatih kemampuan berpikirnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan suatu pemikiran ya. Kemudian yang kedua jenis belajar itu adalah afektif ya. Ada kognitif, afektif, nanti psikomotorik. Oke. Untuk yang afektif di sini perilaku yang dimunculkan seseorang sebagai pertanda atau keputusan untuk beraksi di dalam lingkaran tertentu. Oke ya, ini afektifnya. Contohnya di sini ya, menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Berarti ini afektif itu berkaitan dengan perbuatan, ya perbuatannya. Oke, sebentar. Video mohon diaktifkan videonya. Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Masih. Oke. Oke, videonya tolong di on kan ya. Jadi saya tidak apa ya menatap laptop sendiri ya. Kalau ini kan kesannya saya ditinggal peta umpet ya. Kalian menyembunyikan mukanya ya. Saya yang disuruh mencari inilah. Ayo silakan di on kan videonya. Sudah on belum videonya? Nah, kayak gini. Jadi berasa tidak main peta umpet ya. Oke ya. Ini masih banyak yang ditutup ya videonya ya. Oke. Ngantuk ya? Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Wes. Ayolah diaktifkan videonya ya, jangan menyembunyikan diri kalian ya. Dan kalau di layar itu terlihat buram semua kalian ya. Oke ya, jadi afektif berhubungan dengan namanya tingkah lakunya ya. Di sini contohnya adalah menganggukkan kepala, tandanya setuju ya. Kemudian meloncat dengan muka berseri-seri, tandanya adalah kegirangan. Nah, semacam itu. Oke. Kemudian jenis pembelajaran yang ketiga itu adalah psikomotorik ya. Psikomotorik ini perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi tubuh ya. Contohnya dengan meniru, mengamati, kemudian gerakan pilihan dan pendukung dengan membayangkan orang lain, kemudian ada rangkaian gerak dan membuat aturan yang tepat, kemudian ada juga gerakan yang dilakukan secara rutin dan energi psikis ya. Jadi pada dasarnya yang namanya belajar kalau menurut Bloom itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalian masih di situ enggak sih? Masih. Masih ya? Ini Masih, Bu. sinyal saya atau gimana ya? Kok kalian burem semua ya? Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan. Belum, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Wah, Bu. semuanya diam ya. Kayak lemes. Belum apa? Belum ada yang Belum ada ditanyakan. yang ditanyakan? Oke. Nggih. Deh, Mbak mati, Mbak.
7/28. Oke, ya saya lanjutkan. Semoga tidak ada gangguan sinyal lagi ya. Kalian udah makan siang belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Tidak makan siang. Oh, pan- Aku on mic. Saya mau review jajanan, guys. Riwayat apa ya? Di sini rasa di bahasa nonai. Kan iki ciri kota tau gak? Kita ini ngomong kita. Iki direkod. Masih dari riwayat meremosi yo. Ngelak langsung. PDH nih bos, PDH. Peyemnya wis do mateng sing do tuku peyem nang ini. Jadi duta sampo. Urung mateng ya. Piye yo? 2 kali gue. Waduh. Nyesel aku tuh nih. Pas matang, guys. Tapi tak gak manis ya. Tak kira Aku jaluk jajane ya. Jaluk jajane ya. nek ra manis ingat nang aku. Ini Dikasih oncom ngomong dari tuh. Bandung. Wah, rasanya ingin meninggal. Dosennya gimana? Di sini minta maaf nang grup. Itu tapi darang perambetan yo. Senok kuwono sebeli tak liwat itu terus. Dosennya chat. Grup buka tah, terus ono pemberitahuan. Wes iki keluar. Iya aja ngawur. Ojo, Dit. Ucap aja. Keluar aja.
Assalamualaikum Arif teman-teman. setan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Bu, selamat datang kembali. Waalaikumsalam, Bu. Maaf tadi ini laptop saya nggak bisa untuk sinyalnya saya klik boleh nggak bisa ya. Tapi untuk WhatsApp-an bisa. Ini jadi saya pakai HP ya. Oke. Oke Bu, Oke, Bu. Ini saya di sini jadi nggak bisa share screen ya. Jadi kita lanjut ke WA grup aja ya. Kita diskusi di grup dulu ya. Nggak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Oke, karena ada kendala teknis, nanti kita lewat WA grup saja dulu ya. Terima kasih, saya akhiri dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat kemana apa tah? Iku kopi ya.